Menit lagi. Udah. Udah. Boleh ambil masing-masing. Lanjutkan hari ini adalah sampaian SDBM Bank dan evaluasi capaian kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah regulasi yang diberikan oleh Provinsi Kalimantan Selatan ataupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk provinsi sendiri sudah punya edaran tahun 2016 tentang SDBM. Mungkin ini kurang begitu didengar atau mungkin malah ada yang belum tahu bahwa kita sudah punya surat edaran Gubernur tahun 2016 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Untuk Kabupaten Tabalong sudah mempunyai peraturan Bupati tentang gerakan tinggalkan WABS untuk Tabalong. Tahun berapa ini Mas? 2018. Tahun 2018. Untuk HFU peraturan daerah nomor. Jadi ini satu-satunya yang sudah mempunyai perda adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang gerakan stop buang air besar sembarangan. Kabupaten Balangan mempunyai surat edaran Bupati tahun 2016 tentang pelaksanaan SDBM. Kabupaten Banjar surat edaran juga himbauan pelaksanaan SDBM. Kabupaten Batola surat edaran tahun 2015. Kabupaten Hulu Sungai Selatan surat edaran Bupati 2 tahun 2015. Kabupaten Tengah Laut surat edaran Bupati 2 tahun 2016. Kabupaten Tampin surat edaran Bupati tahun 2015. Kota Banjarbaru keputusan Wali Kota tahun 2016 dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah surat himbauan Bupati tahun 2017 tentang
penataan kawasan dataran sungai, kawasan umum dataran sungai di wilayah Kota Barabai. Dari 13 kabupaten kota yang sudah mempunyai surat edaran maupun peraturan ada 10. Sisanya 3 lagi yang belum mempunyai. Tetapi surat edaran ini pun juga sudah lumayan lama. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah ganti bupatinya. Ini adalah nanti di RPJMN 2020-2024 ada sedikit perubahan untuk definisi operasional tentang sanitasi, akses sanitasi. Kalau yang selama ini di SDPM kita kenalnya Jamban Sehat Permanen atau JSP, hanya di situ saja. Tetapi untuk tahun depan ada yang namanya akses aman dan akses layak. Kalau dulu hanya Jamban Sehat Permanen, tetapi mulai tahun ini 2000 sampai 2024 nanti akses layak dan akses aman. Jadi dari tidak ada akses, mempunyai akses dasar, menuju akses layak, menuju ke akses aman di 2024. Tidak mempunyai akses di sini, akses sanitasi dasar di perkotaan, BABS terselubung. Kalau dulu adanya hanya BABS, sekarang ada BABS terselubung maupun BABS terbuka. Ya, dulu hanya buang air besar sembarangan. Sekarang ada BABS terselubung maupun BABS yang memang terbuka, tidak mempunyai fasilitas sanitasi sama sekali. BABS terselubung di sini biasanya punya WC, punya jamban, punya sanitasi, tetapi septic tanknya masuk kolam tele, masuk ke sungai, itu masuk ke BABS terselubung. Untuk akses dasar, pengguna adalah rumah tangga sendiri atau bersama. Jadi di sini salah satu pembedanya adalah di bangunan tengahnya. Salah satunya bangunan tengah pelengsengan dengan atap tanpa tutup dan cumpluk atau cemplung. Nah di sini yang paling mendasar adalah bangunan bawahnya. Bangunan bawah di sini untuk di sini berarti hanya lubang tanah. Kalau dulu mungkin ini lebih ke jamban sehat semi permanen. Ya, jamban sehat semi permanen. Untuk akses layak, untuk bangunan tengah sama dengan akses aman. Yang membedakan adalah di bawahnya. Bangunan bawahnya tangki septik yang tidak disedot atau kurang dari 1 kali dalam 5 tahun. Jadi sudah proses, kalau ditanya septic tank, tetapi tidak pernah dikuras. Itu masuk ke akses layak, jamban sehat permanen layak. Jamban sehat permanen aman, akses aman, tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam jangka waktu tertentu dan dibawa ke IPLT atau SPAL. Di sini, makanya nanti di tahun 2021, MONET STBM akan berubah tidak seperti MONET yang sekarang. Jadi harapannya bagi kabupaten kota yang belum mengupdate progres sampai saat ini, belum pernah mengupdate progres, harapannya di akhir bulan Desember atau akhir tahun 2020 semuanya sudah melakukan update progres. Karena pada tanggal 31 Desember website STBM sekarang akan ditutup. Jadi website STBM akan ditutup.
akan dialihkan ke website yang baru. Dan data yang masuk sampai dengan akhir 2020 itu menjadi data baseline tahun depan. Ya, jadi kesempatan untuk memasukkan progres sampai tanggal 30 Desember. Baik itu tentang desa atau kelurahan melaksanakan STBM, update untuk desa capaian desa ODM, untuk update progres, ya, itu ditutup sampai Desember 2020. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman Paskah sudah mengetahui juga pada saat sosialisasi Kemenek bulan kemarin, atau bulan ini mungkin malah kemarin. Ya, di situ sudah dijelaskan, mungkin besok di materinya Mbak Nono, Konprov STBM mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini tadi mungkin hampir sama sudah dijelaskan dengan Pak Wahyu. Ini adalah progres tadi. Cuma di sini belum ada koma-komanya, mungkin tidak. Jadi progres Kalimantan Selatan ada 80,88. Di sebelah sini belum kasih warna berbeda. Untuk Kota Baru dan Barito Kuala, untuk Tapin, Banjar, dan juga Tanah Bumbu. Kenapa Tanah Bumbu di sini sebetulnya progresnya sudah di atas Kota Baru maupun Batola, tetapi posisi paling kiri. Karena di Kota Baru, di Tanah Bumbu ini ada anomali data. Anomali datanya adalah sebetulnya dulunya Tanah Bumbu mempunyai 150 desa. Sekarang sudah berubah menjadi 149 desa. Dan itu belum mendapat respon dari pusat untuk pengurangan jumlah desa di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga selalu muncul bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan jumlah total desa kelurahan adalah 2009. Padahal ini sebetulnya sudah mulai sejak 2016 desa tersebut sudah tidak ada. Ini jumlah atau kelurahan yang belum melaksanakan STBM. Dari 13 kota kabupaten ada 9 yang masih belum 100%. Padahal salah satu indikator kinerja Keslik adalah 100% desa melaksanakan STBM. Salah satu desa itu dikatakan melaksanakan STBM, salah satunya apabila sudah melakukan pembijuan, sudah mempunyai komitmen untuk stok BABS, dan sudah mempunyai tim STBM desa. Itu bisa dikatakan bahwa desa sudah melaksanakan STBM. Banjarmasin ada 3 kelurahan, HSU ada 22 kelurahan desa, Tanah Bumbu ada 21, Batola 32, Tanah Laut 26, KST 36, Kota Baru ada 50, Banjar ada 89, Balangan ada 54. Tolong diperhatikan, apakah benar masih seperti ini? Apa sebetulnya sudah, tetapi belum di-input? Mungkin sebetulnya sudah, tetapi belum di-input di dalam website STBM. Nah, di sini nanti kesempatan ditutup sampai akhir Desember 2020. Ini adalah keaktifan dalam melakukan
update progres. Website SDBM di Kalimantan Selatan bermula dari tahun 2014. Ya. Jadi di sini yang belum sama sekali melakukan update progres adalah Kota Banjarmasin. Mohon Pak, tolong untuk sampai Desember 2020 segera diupdate progres Kota Banjarmasin. Apa iya Kota Banjarmasin dari tahun 2014 sampai 2020 tidak ada progres sama sekali? Oke. Begitu juga dengan tanah laut. Tanah laut hanya melakukan 7 update progres di 2019. Dari 135, 34 terupdate 2014, 49 terupdate di 2015, 2016 ada 38, 2017 ada 7. Selanjutnya tidak ada progres sama sekali. Banjarbaru selesai update progres tahun 2019, 2018 tanpa update sama sekali. Kota Baru dari 202 desa kelurahan yang melakukan update progres di tahun 2020 hanya 8 desa. Apakah dalam 1 tahun ini hanya ada 8 desa yang berprogres? Ya. Tanah Bumbu dari 149 2020 yang melakukan update progres ada 87 desa. Batola dari 201 desa ada 45 desa yang melakukan progres update. Tabalong tahun 2020 ada 102. Bagi Tabalong, desa ODF, kelurahan ODF bukan berarti tidak ada melakukan update progres, tidak. Tetapi ada update progres tadi, peningkatan kualitas sarana sanitasi yang dari JSSP menjadi ke JSP. Ya. Untuk PR Tabalong di pilar 1 mungkin untuk ODF sudah selesai, tetapi peningkatan kualitas untuk menuju akses aman itu yang masih berlanjut, serta mempertahankan perilaku stok WABS-nya. Kabupaten Ganjar ada 286 yang melakukan update progres di tahun 2020. Tepuk tangan untuk Kabupaten Ganjar. Tapi ada 122 desa yang melakukan update progres di tahun 2020. Tepuk tangan buat Takvin. HSP ada 63 desa yang melakukan update progres untuk tahun 2020. Untuk HSS ada 147 desa yang melakukan update progres di tahun 2020. Tepuk tangan untuk HSP. HSS, Balangan dan HSU. Support tepuk tangannya untuk HSU dan Balangan 100% melakukan update progres di tahun 2020. Ini adalah data sanitarian yang belum sama sekali melakukan update progres. Belum sama sekali. Banjar ada 1 sanitarian. Banjarbaru ada 4 sanitarian. Banjarmasin ada 25 sanitarian. Bari Kepala ada 5 sanitarian. Jadi ini belum pernah melakukan sama sekali dari tahun 2014. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020.
20. Batola 5, Kota Baru 7, HSS 2, HST 8, Tabalong 9, Tanah Bumbu 4, Tanah Laut 3, Tampin 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tepuk tangan untuk Balangan. Mana lagi ini? Balangan KSU semuanya sudah melakukan update. Tepuk tangan juga. Yang satunya sudah Dolang, KSU dan Balangan semuanya sudah melakukan update. Tolong untuk sekretariat mungkin mulai tahun depan untuk diaktifkan kembali untuk SMS. Semoga tahun depan di website STBM yang baru ada semacam apresiasi dari Kementerian Kesehatan untuk sekretariat yang rajin melakukan update, karena di sebelum tahun 2017 itu di website itu selalu akan muncul 100 pengirim SMS tingkat nasional di website STBM. Ini capaian ODF Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari Januari ada 491, ya. Yang kuning ini adalah yang biru di atas ini, kuning di atas ini adalah capaian seluruh desa total. Sedangkan yang biru ini adalah capaian ODF Desa Pamsimas, ya, Desa Pamsimas. Jadi Januari dari 491 desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ODF, 331-nya adalah Desa Pamsimas. Februari 487 Desa Pamsimasnya 331, sampai dengan Mei 490 desa ODF Kalsel, 334-nya adalah Desa Pamsimas. Sampai Juni 507 desa ODF Kalimantan Selatan, 351-nya adalah Desa Pamsimas. Jadi di sini antara desa ODF pelaksanaan desa melaksanakan STBM dengan kegiatan Pamsimas itu adalah seiring sejalan, ya, seiring sejalan, bukan jalan masing-masing, tetapi seiring sejalan. Sampai dengan ini Desember tanggal 6 Desember, Desa Pamsimas, desa keseluruhan adalah 582 desa, Desa Pamsimasnya adalah 356. Untuk Kabupaten Tampin dari 29 desa di awal adalah 20 awal tahun, di akhir tahun ada 29. Berarti Tampin dalam satu tahun kenaikan desa ODF-nya ada 9 desa. Dari 29, 12-nya adalah Desa Pamsimas. Kota Banjarmasin sudah pecah telur, alhamdulillah dibagi. Dari awal tahun mulai bulan September, Banjarmasin sudah mempunyai 2 kelurahan ODF. Sampai sekarang belum bertambah. Banjarbaru masih sama dari awal sampai sekarang 14 kelurahan. Balangan dari 59, nah ini Balangan melakukan update-nya rutin, tetapi untuk desa ODF-nya masih datar, tidak ada peningkatan dari awal sampai akhir. Jadi akhirnya juga mempengaruhi di sini, desanya pun juga tidak akan muncul. Nanti malam naik, katanya semuanya sudah dibawa ke
Ulun tunggu yang itu Pak Imam, ya nanti malam naik. Untuk Banjar naik lumayan dari 73 menjadi 81. Tepuk tangan untuk Banjar. Berarti ada kenaikan 8 desa. Kalah dengan Tamping. Ya Pak Din. Dari 81, 52-nya adalah desa Pangsimas. Batola masih datar, tidak ada kenaikan dari awal sampai akhir. Kota Baru tidak ada kenaikan dari awal sampai akhir. Ini dipengaruhi mungkin kemarin belum ditarik karena SIM-nya STBM dengan SIM-nya Pangsimas itu terkait. SIM website-nya Pangsimas dengan website-nya STBM itu saling terkait. Ya, jadi karena di akses sanitasi ini Pangsimas menggunakan data di websitenya STBM. Ya, Pangsimas menggunakan datanya di website STBM. HFS data tidak ada kenaikan dari 56 tahun akhir tahun 56. Untuk HST datar juga Ibu G, Bu Erna tidak ada kenaikan 17. Nah, mungkin sudah di-update, sudah di-upload untuk dokumennya. Karena selama kita sudah memverifikasi tetapi belum terupload, tidak akan muncul di website. Jadi kalau nanti dilihat kembali. Ini adalah HSU. Mana HSU? Nah, HSU naiknya luar biasa dari 24 menjadi 81. Aplausnya untuk HSU. Apa ini mungkin karena ada perda tadi ya Mas ya? Karena HSU ini luar biasa, di samping ada perda, HSU juga sudah melakukan kerjasama dengan MUI, dengan sanitasi dakwa sanitasi ya Mas ya. Ya, sudah ada sampai dengan dakwa sanitasi. Tabalong dari 112 menjadi 131. Tepuk tangan untuk Tabalong karena satu-satunya kabupaten UDF di Kalimantan Selatan. Jadi dari 81 tadi di HSU, 67-nya adalah desa Pangsimas, begitu juga dari 131, 77-nya adalah desa Pangsimas. Tanah bumbu data tanah bumbu, tanah laut Pak, mohon tanah laut datar. Nah, tadi di atas kita Pangsimas, STBM, Pangsimas. Karena di Pangsimas itu adalah dari 5 kementerian, ada dari Bappenas, ada dari PU, ada dari Mendagri, ada dari Kesehatan, dan ada juga yang terakhir adalah Kementerian Desa Daerah Tertinggal. Tanggung jawab kita adalah di KPI 2, 13, 14, 15. KPI 2 ini adalah keseluruhan desa yang mendapatkan program Pangsimas. Jadi kenapa tadi ada kaitannya antara Pangsimas dengan STBM? Karena data yang diambil adalah dari website STBM. Di sini sebetulnya di websitenya Pangsimas ada sendiri juga untuk akses sanitasinya. Tetapi di program mendaki bahwa untuk akses sanitasi harus mengambil dari inputan teman-teman sanitarian. Makanya kenapa kalau sanitarian tidak melakukan input untuk capaian KPI 2 pun juga tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena datanya adalah data yang diinputkan oleh teman-teman sanitarian. Untuk KPI 13 adalah dusun yang dilayani oleh program Pangsimas sudah SBS.
dusun. Kalau KPI 2 adalah desa yang mendapatkan program Kamsimas harus SBS. Untuk KPI 14, dusun yang diintervensi yang dilayani oleh Kamsimas menerapkan CTPS. Untuk KPI 15, ini adalah sekolah yang dilayani, dibangunkan sarana sanitasi baik WC maupun CTPS dari dana Kamsimas adalah bermanfaat dan masyarakat sekolah melakukan PHBS. Tambahan adalah pelaksanaan uji kualitas air, prakonstruksi, pasca konstruksi maupun periodik sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010. Karena kemarin dulu masih melihat masih menggunakan Permenkes 416 tahun 1990. Harusnya 419 sudah tidak dipakai karena sudah diganti dengan Permenkes 32 tahun 2017. Tetapi Permenkes 32 tahun 2017 adalah untuk uji kualitas air bersih, bukan uji kualitas air minum. Mungkin kabupaten kota sudah mulai melaksanakan SKMAP. Di SKMAP pastinya menggunakan acuan Permenkes 492, bukan Permenkes 32. Jadi kalau untuk uji kualitas pasca konstruksi ataupun periodik Kamsimas 2020 menggunakan parameter 492. Begitu juga untuk uji kualitas Kamsimas tahun 2021. Parameternya adalah 492 tahun 2010, tidak lagi 32 tahun 2017, apalagi 416 tahun 1990, atau mungkin karena Pak masih menemukan yang masih menggunakan Pergub nomor 5 tahun 2007. Jadi, ini yang digunakan. Ini KPI 2-nya. Ini adalah target jiwa. Target jiwa yang harus dicapai masing-masing kabupaten. Tanah Laut target jiwanya adalah 779.114 jiwa. Sampai dengan September 74.436. Dari 11 kabupaten yang mendapatkan program Kamsimas, yang mencapai target hanya Kabupaten Tabalong. 10 kabupaten lainnya masih harus. Inilah mengapa diperlukan update progres yang rutin. Karena di sini dilihatnya adalah per 3 bulan. Per 3 bulan. KPI kesehatan di program Kamsimas update-nya per 3 bulan. Ya, ini berbanding lurus untuk peningkatan ini tadi. Berbanding lurus dengan ini. Selama di sini tidak ada peningkatan, di KPI 2 pun juga tidak akan ada peningkatan. Ini adalah progres capaian dari KPI 13. KPI 13 adalah dusun intervensi yang sudah SBS. Dari Maret dari 85,4 naik menjadi 86,46, naik menjadi 86,53. Dusun intervensi sudah melakukan SBS, sudah SBS. Ini adalah dusun intervensi melakukan CTPS. Ini adalah sekolah yang sarana sanitasinya
berfungsi dan sekolah melakukan PHBS. Jadi untuk KPI 13 targetnya adalah 60%. Balangan sudah tercapai. KPI 14 targetnya adalah 60%. Karena COVID dinaikkan menjadi 80%. Karena Pamsimas mendukung untuk pencegahan COVID-19. Jadi di program Pamsimas mulai 2020 yang semula tidak ada membangun sarana sanitasi di tempat umum, mulai Pamsimas 2020 peduli COVID membangun sarana sanitasi di tempat umum berupa tempat cuci tangan di tempat umum yang harapannya adalah ramah disabilitas. Yang terbangun adalah ramah disabilitas. Untuk KPI 15 targetnya adalah 95%. 95%. Balangan belum tercapai. Batola begitu juga. Batola KPI 13 belum tercapai, KPI 15 belum tercapai. Banjar KPI 13, 14, 15 semua belum tercapai. Kota Baru yang belum tercapai adalah KPI 15. KSS yang belum tercapai adalah KPI 15. KSU yang belum tercapai adalah KPI 2. Mungkin ini nanti karena ini adalah September, mungkin Desember nanti akan tercapai karena di Desember ini banyak sekali update yang dilakukan oleh teman-teman sanitarian. HSP yang belum tercapai adalah KPI 13, dusun intervensi ODF. Tabalok semuanya sudah tercapai. Tanah bumbu yang belum tercapai adalah KPI 15. Tanah laut yang belum tercapai, sudah tercapai semua. Tanah laut sudah tercapai semua. Oh belum, KPI 15 belum tercapai. Tapi yang belum tercapai adalah KPI 13. Jadi mohon kiranya pada saat teman-teman sanitarian melakukan inspeksi sanitasi sekolah untuk memberikan umpan balik kepada sekolah atas hasil inspeksi sanitasi yang telah dilakukan. Memberikan umpan balik, dan memberikan memberikan saran apa yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut berkenaan dengan kondisi sarana sanitasi sekolah yang ada. Ini capaian KPI Kesehatan per November 2020 karena kemarin ada penyesuaian antara desa Pamsimas dengan yang sudah tertarik dari websitenya SDBM. KPI 2 secara keseluruhan mencapai 415.874 jiwa. Ini belum mencapai target karena targetnya adalah 453 untuk Kalimantan Selatan. KPI 13 sudah mencapai target 66,25 secara garis besar tercapai. CTPS di dusun intervensi tercapai. KPI 15 belum tercapai. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon dengan sangat pada akhir Desember 2020 untuk segera melakukan update progres karena akan menjadi baseline di tahun 2021 dan di tahun 2021 kalau tidak salah dari Januari sampai Maret, Januari sampai Maret
itu adalah input untuk by name, by address di website yang terbaru. By name, by address untuk website yang terbaru. Jadi bagi yang belum mempunyai by name, by address, silakan untuk segera dilengkapi data-datanya, karena nanti jadi untuk mulai Januari sampai April mungkin website kita berhenti, mati untuk penginputan data 5 pilar. Karena tampilan di 2021 nantinya website STBM bukan hanya di pilar 1 tetapi 5 pilar STBM ada di website. Oke, perlu mohon dengan sangat akhir Desember ini yang belum melakukan update progress untuk melakukan update, baik itu bisa melaksanakan STBM ataupun progres akses sanitasi ataupun progres peningkatan ODF. Mungkin dari ulun cukup, bisa ada apabila ada salah kata dari ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini. Mungkin ini penyajian terakhir, kalau mungkin nggak ada lagi. Mungkin ada pertanyaan atau dua penanya, karena nanti sudah jam 6. Para kolok selamat datang, para kolok bergabung. Silakan para kolok mungkin bantu untuk mic untuk para kolok. Selamat datang, tolong sama Apin. Apinnya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Menarik tadi paparan dari Ibu ini ya. Jadi pertanyaan saya tentang Jadi pas lagi kita ngeng-ngeng cabut aku. ada perubahan dengan website itu. Jadi sistem kita percaya gitu. Itu menurut saya Mau jadi. yang sangat bagus ya. Bukan mau apa? Tapi dari pasar Website itu nanti akan memonitor 5 bulan. Itu kan dalam fungsi monitoring. Kalau kita lihat 5 pilar itu kan ada pilar CTPS juga di situ, ada pilar sampah rumah tangga, kemudian ada pilar yang limbah juga, kemudian pilar satunya itu air minum ya, kita air minum. Benar. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya. Tadi kan di awal Ibu sudah bilang Pamsimas. Pamsimas itu kan ada keterkaitan dengan Basnas, ada kementerian desa, kemudian ada juga beberapa kementerian lah. Kita kan akan menyasar ke 3 pilar lainnya. Kalau menurut saya sih ingin ke 3 pilar. Kalau cuci tangan pakai sabun mungkin dibantu oleh isu COVID ini. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kita mau menyasar 3 pilar tadi, kalau itu kan sifatnya untuk kontrol ya, untuk monitor ya. Nah, ketika kita mau menyasar yang 3 pilar sisa, sampah, air minum, dan yang 3 pilar itu, integrasi dengan sektor lain itu seperti apa? Karena contohnya sampah, sampah. Kalau misalnya di kementerian di tingkat pusat ini yang mengelola sampah siapa? Sampai di provinsi nanti di mana sampai? Karena kalau bank sampah kan itu adanya di Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu. Termasuk dengan air minum. Air minum sejauh ini kan lebih kepada guru. Sasarannya kepada situ. Maksud saya ini menyasar ini menjadi ruang untuk dari dinas. Itu kan dinas kesehatan ceritanya. Website STB itu kan
dinas kesehatan. Kalau misalnya hasil inputan itu katakanlah input tapi tidak ada progres, itu tidak ada progres. Kita kan tidak sekedar hanya menginput. Artinya ketika ada progres tapi ada kemajuan, ada kemajuan. Nah jadi saya menangkap dari upaya Kementerian Kesehatan dengan upgrade-nya kita tadi untuk menyasar 5 pilar, tidak hanya 1 pilar, berarti kan kita akan menyasar pilar ini semua. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana dengan kegiatannya, integrasi kegiatannya itu ada yang baru nggak? Karena jauh. Yang berikut silakan untuk pertanyaan Pak Kapolo dari Kabit Kesmas Kaglong dan menyasar integritas kegiatan yang dari 1 sampai 5 pilar. Terima kasih Pak Kapolo. Selamat datang Pak. Untuk limbah tadi, untuk pilar 3 itu adalah pengelolaan atau pengamanan air minum dan makanan rumah tangga. Jadi untuk pilar 3, pengamanan air minum dan makanan rumah tangga, ini salah satu yang kita lihat di indikatornya SDM adalah masyarakat melakukan memasak dulu. Mengamankan air minumnya adalah memasak, kemudian disimpan di wadah yang tertutup, wadah tersebut dibersihkan, lebih ke sana Pak, untuk pilar ke-3. Mungkin nanti ada teman-teman Paskah bisa menambahkan. Terus, jadi pengamanan air minum dan makanan rumah tangga ini lebih ke pengolahannya. Bagaimana makanan dan minuman yang sudah terolah di tanah nanti tidak masuk atau tidak terkontaminasi oleh faktor dari luar. Itu yang di pilar ke-3. Untuk pilar ke-4, sebetulnya justru kita ini di SDM itu sebetulnya justru akarnya. Kita itu adalah fondasinya. Fondasi apa? Perilaku dari membuang sampah sembarangan. Sekarang ini kan dari RK itu ada yang namanya TPS 3R. Dulu beberapa kali mengikuti penilaian satu wasaka yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. TPS 3R ini banyak yang tidak aktif. Mungkin seperti di kota Banjarmasin, berapa banyak buang sampah, tetapi tidak berjalan. Karena apa? Perilaku dari masyarakatnya, kesadaran dari masyarakatnya untuk memilah sampah itu yang belum tersentuh. Jadi SDM ini adalah akarnya Pak sebetulnya. Bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat ini untuk melakukan pemilahan sampah, pengamanan sampah. Jadi indikator salah satu beberapa indikator di pilar 4 ini adalah masyarakat mempunyai tempat sampah tertutup. Ya di atas kan. Tidak ada sampah berserakan di rumah. Masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah antara organik dan non organik. Kalau masyarakat untuk kesadarannya ini sudah ada, untuk selanjutnya kita kerjasamanya adalah dengan lingkungan hidup. Seperti kemarin di Tapin itu belum tersosialisasi juga bahwa di Tapin ada TPS 3R. Ada beberapa bahan di sana, ada pengolahannya untuk sampah organiknya. Jadi sebetulnya kita harapan kita perilakunya ini, karena di kesehatan ini kan kita tidak membangun sarana, kita tidak membangun sarana, tetapi kita merubah perilakunya. Sarana adalah tanggung jawab dinas lain, seperti PUPR, LH,
Itu adalah pembimbingan mereka. Tetapi kesehatan adalah bagaimana kita merubah perilaku masyarakat ini. Dibanding untuk limbah cair. Begitu juga dengan limbah cair. Limbah cair ini indikatornya salah satunya adalah tidak ada genangan air di sekitar rumah. Air dimasukkan kepada septic tank. Mungkin untuk limbah cair ini PR-nya hampir sama dengan pilar 1 bagi daerah-daerah perairan. Jadi di situ Pak, sebenarnya kita bagaimana untuk merubah perilaku masyarakatnya. Kalau untuk sarananya, kita kolaborasi, kita koordinasi dengan dinas Depannya di situ Pak. seperti PPK yang memang di sanalah anggaran-anggaran untuk pembangunan fisiknya. Apa di HP? Karena kita ini di bagian pembangunan non fisiknya lebih berat di kita sebetulnya. Lebih berat di kita sebetulnya. Karena perubahan perilaku itu kalau dilihat secara fisik tidak berwujud, tetapi penganggarannya harus banyak. Karena pola perilaku ini yang harus kita sentuh. Mungkin itu Pak Rapopo. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi ada, tapi tidak lama-lama. Terakhir, kalau tidak ada, ya dari Kristi, keluarga, menikmati. Terima kasih Mbak Putri. Ini Bu Lili tentang website STBM tadi. Kemarin waktu pertemuan sosialisasi kan sempat saya sampaikan juga pas ada narasumber pusat. Karena akses kami yang manual itu mestinya juga lebih tinggi daripada yang di web. Kalau kita membagikan ke datanya juga memang lebih tinggi, tapi tampilan di luarnya itu ya kalau itu tadi posisinya lebih tinggi sedikit. Dan sama dengan yang ODF tadi, sebenarnya posisi kami sampai yang kebetulan kami punya screenshot tanggal 9 Juni itu sudah 29 desa. Nah perubahan itu barusan Bu, setelah diupdate desa yang melaksanakan STBM, gak tahu kenapa tiba-tiba langsung turun ke 17. Padahal kan kita sudah memberikan sertifikat ke desa di posisi April 2019 itu sudah 27 desa. Ini sayang sekali kalau web ini ditutup, posisinya masih seperti ini. Kayak caranya supaya konten kita ini bisa ditampilkan di webnya, bisa tampil ODF yang ada di kabupaten tapi kita juga. Ya, terima kasih Bu Irma. Sebetulnya saya juga kaget Bu. Kalau gitu kan di setiap laporan bulanan kita dulu selalu tampilkan untuk capaian progres. Sebetulnya Ulun juga bingung kenapa tampilan di progres Ulun itu tiap bulan ini HSTG kita sudah 27. Tetapi Ulun lihat kenapa kembali lagi. Coba sekarang ini Bu. Yang lihat lagi di websitenya itu desa-desa yang sudah pian upload untuk dokumen ODF-nya. Apabila di situ masih tetap baru muncul 17, berarti yang sisanya diupload ulang. Materi kan? Ya, coba nanti dicek dulu, dilihat dulu apakah memang sudah terupload 29. Kalau memang sudah terupload 29, nanti kita koordinasikan dengan pusat. Tetapi kalau memang di situ baru terupload 17,
nanti diulang lagi yang 9 untuk uploadnya. Itu dilihat lagi. Ya, mungkin nanti dicek lagi sesi bisa malam ini, kalau ini mungkin bisa makan waktunya dan ada pokok juga untuk ya Bapak Ibu, mungkin kita sudahi acara hari ini karena waktu sudah hampir maghrib. Bapak Ibu selamat beristirahat, terima kasih atas kehadirannya dan bersama-sama kita di sini berdasarkan bersama. Mungkin besok mudah-mudahan on time jam 8 kita bisa dibuka oleh Kadinkes dan dilanjutkan oleh materi dari Subdit sumber daya sanitarian dan sanitasi dasar dari Kemenkes. Kabit ini loh. Yang belum bisa melanjutkan nanti di Zoom hari besok kita akan kirim di grup. Bapak Ibu selamat sore dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. makan malam. Ngambil apa? Iya, iya. Karena cuma gitu-gitu aja. Perilaku lah. Sampai itu aja. Dapat nilai itu mau naik 10% aja kita nggak megah. Itu mau TP3 ini ya? Arena. Enak datanya. Paling Iya, makanya perlu anggaran yang gede. duitnya paling berapaan malah mulai surat penyerahannya sampai hotel-hotelnya. Ya, kalau kita ngapain ini kan Surat yang bikin nanti pulang pas sama aku sudah sebaik semua aku adalah kemudian suratnya kali itu sangat tinggal lagi naik udah bagus kalau misalnya anggaran untuk Ya, nggak mau. Evaluasi sebenarnya kemati kan lainnya itu kalau sudah yang besok iya lah. itu aja